Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berjumpa dengan Ibu. Kita akan membahas kisi-kisi matematika dengan materi matriks. Nah, coba diperhatikan ya. Lihat untuk soal yang pertama, ada matriks A yang elemennya 1, 2, 3, 4, matriks B 1, 2, matriks C, X, Y. Jika A inverse dikali B transpose sama dengan C, maka X ditambah Y sama dengan, nah perhatikan di sini kita fokus ke sini ada A inverse dikali B transpose sama dengan C. Nah, kita masing-masing kerjakan ini dulu ya. Karena di sini diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, untuk A inverse matriks A ini kan ordonya 2 kali 2. Rumus inverse yaitu 1 per determinan A dikali A join A. Nah, yaitu 1 per determinan matriks A. Nah, determinan itu yaitu perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Kita langsung aja ya. 1 dikali 4, 4 dikurang 2 dikali 3, 6. Kemudian adjoin, kita buat matriks adjoinnya. Nah, ingat untuk membuat matriks adjoin, tukar A sama D, kemudian B sama C tidak ditukar tapi diminkan. Sehingga matriks adjoinnya jadi, tukar ya ini ya, 4 sama 1. Kemudian 2 sama 3 tidak ditukar tapi jadi diminkan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi 1 per 4 dikurang 6 min 2 dikali dengan matriks adjoinnya. Nah, langsung kita kalikan, maka dia akan menjadi matriks inverse. 1 per min 2 dikali 4 berarti sama dengan 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 yaitu jadi min 2. 1 per min 2 dikali dengan min 2 berarti jadi min 2 per min 2 sama dengan 1. 1 per min 2 dikali min 3. Min ketemu min jadi plus sehingga dia jadi 3 per 2. Yang ini 1 per min 2 dikali 1 berarti nilainya tetap 1 min 1 per 2. Ini adalah matriks inverse-nya. Nah, sekarang ini membutuhkan transpose. Transpose itu apa? Baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Sehingga karena ini diketahui matriks B-nya itu 1 baris 2 kolom, berarti matriks B transpose-nya dia jadi seperti ini. Baris menjadi kolom. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sedangkan matriks C itu adalah X dan Y. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita masukkan ke yang diketahuinya. A inverse dikali B transpose sama dengan matriks C. Kita masukkan matriks A inverse-nya yaitu min 2, 1, 3 per 2, min 1 per 2 dikali dengan matriks B transpose. B transpose-nya ini jadi 1 dan 2. Nah, C itu adalah hasil perkaliannya. Nah, kita kalikan ya. Kalikan yaitu baris dikali kolom. Nah, kita kalikan min 2 dikali 1, min 2 ditambah 1 dikali 2, 2. Sekarang kalikan baris yang kedua. 3 per 2 dikali 1, 3 per 2 ditambah min 1 per 2 dikali 2. Sehingga jadi min 2 per 2, min 2 per 2 jadi min 1. Nah, sekarang kita sederhanakan. Min 2 dikali min 2, 0. Min 2 tambah 2, 0. 3 per 2 dikurang 1.
Kalau ini dijumlahkan, ada pecahannya, berarti kita samakan penyebut ya. Sehingga jadi 3/2 ditambah, ini kita ubah jadi 2/2. Sorry, ini plus ketemu minus, maka ini akan menjadi minus. Gitu. Nah, sehingga matriksnya ini jadi 0/3 kurang 2, 1/2. Berarti ini adalah matriks C-nya dengan ini sebagai X dan ini sebagai Y. Sehingga yang ditanyakan apa? X ditambah Y. Jadi X ditambah Y, kita masukkan X-nya 0, Y-nya 1/2. 0 ditambah 1/2 adalah 1/2. Gimana? Gampang? Ya. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Kita bahas ya. Nah, soal yang kedua, di sini ada matriks A, ada matriks B. Semuanya ordo 2x2 ya. Jika A dikali C sama dengan B, maka tentukan. Nah, ini tanda apa nih? Tanda mutlak seperti ini dalam konteks matriks artinya disuruh mencari determinan dari matriks C. Nah, untuk mencari determinan matriks C, kita harus tahu dulu berarti matriks C-nya apa. Sedangkan di sini diketahuinya A dikali C sama dengan B. Nah, lihat. Berarti kita cari C sama dengan ya. A dikali C sama dengan B. Berarti kita cari C sama dengan. Nah, kalau secara sistem perkalian, itu kalau perkalian pindah ruas, maka dia akan menjadi pembagian. Nah, kalau matriks dia pindah ruas perkalian akan jadi inverse. Nah, perhatikan posisinya. Berarti A kita pindahkan ya. Sehingga ini jadi A inverse dikali dengan B. Perhatikan urutannya. A letaknya ada di awal dikali dengan matriks B. Nah, untuk mencari matriks C, berarti A-nya harus diinverskan dulu ya. Kita cari A inverse-nya. Nanti kita lanjutkan di sebelahnya. Kita cari matriks A inverse. Harus diingat rumus inverse apa? 1 per determinan dikali dengan matriks adjoin-nya. Gitu. Nah, perhatikan 1 per determinan A. Perhatikan matriks A. 1 dikali 4. 4 dikurang 2 kali 3, 6. Ingat matriks adjoin, tukar A sama D, sehingga 4 ada di sini, 1 ada di sini. Yang di sini tidak usah ditukar, tapi diminkan. Ini menjadi matriks adjoin. Nah, berarti ini jadi 1 per min 2 dikali dengan 4, min 2, min 3, 1. Nah, kita kalikan ini menjadi skalar dikali ke matriks ya. 1 per min 2 dikali 4 jadi 4 per min 2. 4 per min 2 sama dengan 2. 1 per min 2 dikali min 2 sama dengan 1. 1 per min 2 kali min 3 jadi 3/2. 1 per min 2 kali 1 yaitu min 1/2. Ini adalah matriks inverse-nya. Mari kita pindahkan ke sini. Untuk mencari matriks C, itu tadi matriks A inverse. Kita pindahin ya. Matriks A inverse-nya tadi di sini. Min 2, 1, 3/2, min 1/2 dikali dengan matriks B. Nah, matriks B-nya di soal 2, 1, 0, min 1. 2, 1, 0, min 1. Nah, kita kalikan, Ibu agak geser ke sini, maka C sama dengan, ingat perkalian matriks baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, kita kalikan ya, min 2 kali 2, min 4, ditambah 1 kali 0, 0. Sekarang baris kali kolom kedua. Min 2 kali 1, min 2
ditambah 1 kali min 1 min 1. Selanjutnya kita fokus ke baris kedua. 3/2 dikali 2 sama dengan 3 ditambah min 1/2 kali 0 sama dengan 0. Sekarang baris kedua dengan kolom kedua. 3/2 kali 1 sama dengan 3/2 ditambah min 1/2 dikali min 1. Min kali min sama dengan positif ya. Nah, berarti matriks C-nya jadi min 4 ditambah 0 sama dengan min 4, 3 tambah 0, 3, min 2 ditambah min 1 jadi min 3, 3/2 ditambah 1/2 maka jadi 4/2. 4/2 sama dengan 2. Ini adalah matriks C. Tadi di soal yang ditanyakan adalah mutlak C. Konteksnya kalau mutlak C berarti disuruh mencari determinan dari matriks C. Nah, matriks C-nya tadi kita pindahin dulu ya ke sini ya. Matriks C-nya ini tadi ya. Min 4, min 3, 3, 2. Nah, ini adalah matriks C. Gimana cari mencari determinan? Determinan adalah perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Min 4 kali 2 sama dengan min 8 dikurang min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Sehingga determinannya min 8 dikurang min 9. Min ketemu min jadi plus, sehingga jadi min 8 tambah 9 yaitu 1. Maka nilai determinannya adalah 1. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 3. Nah, perhatikan. Untuk kisi-kisi soal yang nomor 3, di sini ada matriks A, ada matriks I. Nah, itu matriks A-nya ordonya 2 kali 2, 4, 3, 2, 1. Matriks I-nya 1, 0, 0, 1. Matriks I itu merupakan matriks identitas. Ya, kita sudah mempelajari jenis-jenis matriks ya. Nah, jika A dikurang K dikali I. Nah, ini K ini merupakan skalar. Adalah matriks singular. Nah, matriks singular itu pernah kita bahas. Matriks singular adalah matriks yang determinannya nilainya 0. Ingat ya, matriks singular adalah matriks yang determinannya nilainya 0. Itu adalah matriks singular. Nah, yang ditanya, maka K-nya berapa? Nah, K itu merupakan skalar. Kita fokus yang diketahui dulu ya. Nah, diketahui di sini A dikurang K dikali I. Nah, kita masukin dulu A-nya kan matriks ini nih. Nah, kita masukin A-nya 4, 3, 2, 1 dikurang K-nya itu merupakan skalar yang akan kita cari. Matriks I tadi matriks identitas 1, 0, 0, 1. Nah, kita kalikan dulu nih skalarnya dengan matriks. Nah, sehingga ini jadi tetap 4, 3, 2, 1 dikurang. Ingat perkalian. K kali 1, K. K kali 0, 0. K kali 0, 0. K kali 1, K. Nah, dari sini kita mendapatkan matriks pengurangan. Jadi matriks ini dikurang matriks ini ya. Nah, dikurangkan dengan masing-masing elemen yang seletak. Sehingga ini jadi 4 dikurang K. Ini jadi 4 min K. 3 dikurang 0, 3. 2 dikurang 0, 2. 1 dikurang K, 1 min K.
Nah, ini adalah matriks yang diketahui dari soal. Tadi diketahui nih, ini matriks singular. Berarti ini kalau dicari determinannya 0. Maka nilai K adalah, berarti kita cari dulu nih determinannya. Nah, determinan tadi gimana caranya? Perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Kita kaliin ya. Berarti ini jadi 4 min K dikali dengan 1 min K dikurang 3 dikali 2, 6. Nah, ini jadi perkalian nih. Kita bisa kaliin pelangi. 4 dikali 1, 4. 4 dikali min K, min 4K. Min K dikali 1, min K. Min K dikali min K plus K kuadrat. Dikurang 6. Ini udah rumus determinannya tadi ya. Ini kalau dicari determinannya sama dengan 0. Nah, kita gabungin. Kita susun K kuadrat derajat paling tinggi. Min 4K min K bisa digabung jadi min 5K. 4 sama 6 bisa digabung. 4 kurang 6 sama dengan min 2. Sama dengan 0. Nah, ternyata ini membentuk persamaan kuadrat dengan variabel K. Nah, gimana cara mencari nilai K? Ada 3 cara ya kalau persamaan kuadrat. Yang pertama, cara pemfaktoran. Kalau nggak bisa, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nah, ini kalau difaktorkan Ibu rasa nggak bisa ya, karena kita harus mencari nih 2 angka yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Kayaknya nggak ketemu nih angkanya. Berarti kita bisa pakai apa nih? Kuadrat sempurna atau rumus ABC. Oke, rumus ABC aja deh ya. Apa tuh rumus ABC? Mencari K1, K2, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti kita harus tahu nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat. Berarti ini nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 5, dan nilai C-nya sama dengan min 2. Kita masukin ke persamaan kuadrat. Nah, ini tadi ya. Sama dengan min B, B-nya nilainya min 5, min ketemu min maka jadi plus. Plus minus B tadi min 5 ya. B kuadrat berarti min 5 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya 1 dikali C, C-nya min 2 per 2A. 2 kali A-nya 1. Nah, jadi seperti ini ya. Kita masukin ini jadi 5 plus minus akar min 5 kuadrat 25 min 4 kali 1 kali min 2 min ketemu min jadi plus 8 per 2 kali 1 2. Berarti ini jadi 5 plus minus akar 25 kali 8 itu adalah 33 per 2. Ternyata ini angkanya irasional ya, agak jelek ya. Maka kita dapat 2 nilai. K yang pertama pakai plus 5 plus akar 33 per 2. Untuk nilai K yang kedua 5 min akar 33 per 2. Nah, jadi dapat 2 nilai ini, K1 sama K2 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas soal 4. Jika ini ada matriks 3 kali 3 ya. Elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, 4, 1. Jika minor M1 min 3 sama dengan min 2,
maka nilai X yang memenuhi adalah. Nah, minor itu ingat kalau kita mencari adjoin untuk matriks 3 kali 3, itu kan ada yang ditutup, ada yang dibuka. Nah, itu yang namanya minor. Nah, perhatikan. Ini yang di sini diketahui minor M13, yang artinya kita tutup baris ke-1 kolom ketiga. Berarti ini baris ke-1 kolom yang ketiga. Nah, yang kelihatan apa? Ini ya. 4, 5, X4. Nah, kita buat nih minornya di sini. Kita buat minornya. Berarti yang kelihatan tadi ini ya. 4, 5, X sama 4. Nah, ini minornya. Sama dengan min 2. Kan kita kalau mencari adjoin, sudah dicari minor, cari determinannya ya. Begitu juga ini, cari determinannya. Nah, ini tadi diketahui sama dengan min 2 ya. Apa rumus determinan? Perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping. Nah, kita kalikan. 4 kali 4, 16. Dikurangi 5 kali X, 5X. Sama dengan min 2. Nah, kita pindah ruas. Ini jadi min 5X sama dengan min 2. 16-nya kita pindahin jadi min 16. Berarti jadi min 5X sama dengan min 18, sehingga nilai X sama dengan min 18 per min 5. Karena min ketemu min sama dengan plus. 18 bisa dibagi 5 enggak? Nggak bisa ya. Yaudah dikecilin aja deh, 18 per 5. Seperti itu. Mau dikecilin lagi bisa. 18 bagi 5 berarti jadi 3. Sisanya 3 per 5. Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini merupakan kisi-kisi dari 4 soal. Soal kelimanya gampang banget, tinggal mencari determinan ordo 3 kali 3. Nah, sampai di sini pembahasan untuk soal kisi-kisi matematika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari ulang ya. Oke, semangat mengerjakan ulangan besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.